Assalamualaikum, selamat siang, salam koperasi, para anggota koperasi yang terhormat. Jumpa lagi di video yang akan menjelaskan mengenai strategi pelunasan hutang. Nah, penandatanganan restrukturisasi di yang ketiga di 2022 ini sudah ditandatangani di akhir bulan Juli yang lalu. Jadi schedule atau jadwal pembayaran dari bank sudah kami terima dan kami pelajari, dan video ini menjelaskan bagaimana dari view bank dan dari view anggota dan juga koperasi supaya teman-teman tahu dan mengerti bagaimana kita akan menyelesaikan hutang-hutang kita ini. Semoga dengan representasi gambar yang seperti ini teman-teman lebih akan mengerti. Oke, jadi kita mulai dari awal dulu di tahun 2021 bulan Juli. Oke. Kita minta kepada bank untuk diringankan atau di-delay pembayaran selama 6 bulan gitu. Di waktu 2021 itu tanda tangannya di bulan Oktober. Jadi dari view bank itu kita mulai keringanan dari Oktober sampai Maret. Mungkin teman-teman bertanya langsung kayak, kemarin kan saya diringankannya dari bulan Agustus. Oke, nanti akan saya jelaskan. Tapi di sini dari view-nya bank itu mereka mulai memberikan keringanan dari bulan Oktober. Oke, jadi Oktober selama 6 bulan ini kita tidak bayar apa-apa, 100% ya. Terus di bulan April 2022 kita hanya membayar 50%. Oke, jadi yang ini tidak dibayar. Oke, nah itu menyebabkan nanti yang tidak dibayar ini akan dihitung di belakang, gitu. Ya, akan dihitung di belakang. Gitu. Nah, kalau dengan struktur hutang yang sekarang dan kita menghitung di belakang, yang terjadi adalah pembayaran teman-teman nanti walaupun sudah di-extend selama 12 bulan gitu ya, itu nanti akan membengkak sebenarnya. Jadi saya representasikan kayak begini ya, kalau dihitung ulang dia akan membengkak karena pembayaran bunganya adalah 10% gitu. Nah, kami bernegosiasi bahwa kalau bisa cicilannya itu tetap sama dengan cicilan sebelumnya gitu yang di sini gitu. Ya, jadi maksimum itu bukan di sini, tetapi maksimum di sinilah garisnya gitu, besarannya. Oke, gitu. Nah, kita sudah bernegosiasi, jadi penghitungan untuk yang 2023 ini akan memakai rate 9% gitu, supaya tidak membengkak di belakang. Ini adalah view daripada bank. Oke, mari kita lihat view dari anggota dan dari koperasi. Nah, kalau dari koperasi dan dari anggota, ini yang terjadi. Teman-teman itu mulai di Agustus, ya, sudah tidak membayar. Oke, jadi ada 2 bulan ini yang ketika masih terjadi negosiasi dengan bank, itu sudah tidak membayar koperasi, padahal koperasinya tetap membayar gitu ya kepada bank. Nah, berarti di bulan Agustus 2021 dan September 2021 ini cicilannya dibayarkan oleh koperasi memakai simpanan anggota. Oke, nah itu yang di 2021. Nah, jadi di tahun 2022 di bulan Januari kita mulai bernegosiasi lagi dengan bank karena banyak yang masih ingin meminta restrukturisasi, maksudnya mendelay atau meminta keringanan daripada bank gitu kan, yang tadi seharusnya sudah mulai membayar 100% di sini gitu, jadi ini terdelay lagi gitu. Jadi ini tetap ada uang simpanan anggota yang masih ada di dalam bank untuk dipakai membayar cicilannya gitu ya gitu. Nah, ternyata hasil dari negosiasi tersebut di bulan Maret yang di-approve sama bank keringanannya itu hanya 50% gitu. Jadi
seharusnya di bulan Februari dan bulan Maret anggota mulai membayar 50% gitu. Di sini gitu. Tetapi karena kita sudah terlanjur di bulan Februari dan Maret itu tidak memotong gajinya anggota, akhirnya kita harus menghitung bahwa 50% di Februari dan Maret itu akan dibayarin oleh koperasi lagi. Oke. Nah, dari bank itu kan hanya mulai membayar dari bulan April 2022 sampai bulan Maret 2023 gitu kan. Sedangkan anggota baru akan membayar atau yang sudah direalisasi membayarkan gaji kita itu 2 bulan sekali. Jadi membayar 100% untuk 2 bulan cicilan gitu kan. Itu kan mulai di bulan April pada waktu itu. Jadi itu sudah kita lakukan gitu. Seperti ini. Oke. Nah, kesininya bagaimana gitu. Nah, perhitungannya nanti di bulan Desember teman-teman akan mulai membayar 100% satu kali cicilan, karena yang di bulan Desember dan bulan Januari tersebut untuk mengganti cicilan yang ada di Februari Maret yang tadinya dibayarin oleh koperasi ini gitu. Oke. Jadi walaupun programnya dari bank itu sampai bulan Maret 2023, tetapi mulai di Desember kita sudah akan memotong untuk cicilan 100%. Oke teman-teman, gitu. Nah terus kok tetap di bulan Februari gitu, karena kok selesainya di bulan Februari, padahal dari bank kok selesainya di bulan Januari ya, padahal bank kan di bulan Maret gitu. Nah yang ini sebenarnya adalah untuk pengganti yang di sana gitu. Oke. Nah, tapi jumlahnya kok tidak sama dengan yang ini? Kok tidak sama gitu? Karena cara menghitungnya adalah kita akan memasukkan ini ke dalam cicilan ini semua, terus diperpanjang gitu. Jadi teman-teman nanti tidak akan terlalu banyak gitu loh. Jadi akan ada keuntungan sedikit di sini. Gitu. Akan ada keuntungan sedikit di sini bagi teman-teman karena dia akan di spread out ke belakang gitu. Oke. Nah, sekarang ngomongin cicilannya, memang akan ada penambahan 12 bulan di sini. Oke guys, akan ada penambahan 12 bulan. Tapi penambahan ini dihitung dengan bunga sama bank 9%, di sini juga akan dihitung 9%. Oke, supaya pembayaran ini nih dia akan jadi lebih kecil gitu loh. Karena tujuan kita itu adalah kita ingin mengkecilkan cicilan per bulan daripada anggota gitu. Nah, masing-masing orang tidak akan sama jumlah cicilannya per bulannya, tapi kami akan pastikan cicilan ini ya akan lebih kecil daripada cicilan yang di atas sana gitu. Oke. Kami akan menghitung, kami akan membantu teman-teman untuk cicilan yang di sini itu akan lebih kecil daripada cicilan yang di sana. Ya harus lebih kecil. Oke. Untuk maksimum sama dengan lah gitu teman-teman ya. Nah yang biru-biru ini biaya termasuk asuransi, biaya penghitungan, biaya provisi dari bank lagi yang di tahun 2021 udah dibayarin sama koperasi. Oke, tapi untuk yang 2022 biaya-biaya dari bank ini akan kita masukkan ke dalam sini untuk dihitung juga gitu. Jadi total semua, jadi nanti bulan Februari 2023 teman-teman akan mendapatkan atau memiliki cicilan yang
lebih kecil daripada perhitungan kami di tahun 2021 yang lalu gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui atau lebih detail mengenai angka-angka ini, hubungi Mbak Ripka atau Mbak Mary, terus bikin appointment sama saya, nanti saya jelaskan mengenai ini seperti yang sudah-sudah di tahun lalu. Kita adakan personal consultation aja untuk kedepannya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti atas penjelasan saya, dan bersabar saja kita semua di koperasi APG, dan di APG berjuang untuk kesejahteraan kita semua ya. Bagi teman-teman yang tidak memiliki hutang pada saat ini, bagus, uang-uang ini sudah akan mulai kembali guys ya. Jadi nanti di tahun Februari 2023 itu, ketika cicilan sudah normal dan tidak ada yang merestrukturisasi lagi, mudah-mudahan koperasi bisa kembali kepada situasi yang normal. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.